Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erenuzai SPD, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 16 kelompok 1. Pada video ini, saya akan memaparkan secara singkat tentang hasil telaah saya terhadap materi agenda ketiga tentang manajemen ASN. Sebagai tugas learning journal yang diampu oleh Bapak Dr. Anus Muhammad Kafi. Saudara-saudara sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang manajemen ASN sebagai agenda 3 materi dasar CPNS tahun 2022. Sebelum kita masuk ke sana, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan bahwa materi dasar CPNS tahun 2022 terdiri dari 4 agenda, yakni agenda pertama adalah sikap perilaku bela negara. Agenda kedua adalah nilai-nilai dasar PNS. Agenda ketiga adalah kedudukan dan peran ASN, dan agenda keempat adalah aktualisasi. Yang akan kita bahas pada video ini adalah agenda ketiga, yaitu tentang kedudukan dan peran ASN, dan secara khusus pada manajemen ASN. Manajemen ASN lebih menekankan pada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Sedangkan pengelolaan ASN dilakukan untuk memotivasi dan meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berdasarkan jenisnya terdiri atas 1. PNS, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu untuk diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua, PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Saudara-saudari sekalian, untuk menjalankan kedudukannya, maka pegawai ASN berfungsi sebagai pertama, pelaksana kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sebagai pelayan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, sebagai perekat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun yang menjadi hak PNS adalah gaji, tunjangan, dan fasilitas, kemudian cuti, kemudian jaminan pensiun dan jaminan hari tua, kemudian perlindungan dan pengembangan kompetensi. Itulah yang menjadi hak PNS.
Pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya disebut dengan aparatur sipil negara mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Adapun kewajibannya adalah sebagai berikut. 1. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kode etik ASN adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Dan ketiga, melaksanakan dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Dan keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Saudara-saudari sekalian, demikianlah video ini untuk dapat dipahami bersama dan untuk dapat diterapkan sebagai pedoman untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.